Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, apa kabar semuanya? Baik, saya akan melanjutkan materi bab kemarin. Berikut ini tentang Chungbu bab 52. Ini ada judulnya Pyojun Gelo Keakso. Ini Pyojun Gelo Keakso, surat kontrak kerja standar atau SLC. Oke, saya akan baca dan bahas satu-satu. Pyojun Gelo Keakso SLC atau surat kontrak kerja standar. Goyong Hokajero 한국에서 일하게 될 때는 Pyojun Gelo Keakso를 사용합니다. Jadi kita artikan dari tanda hubung nen. Sini penegasan nen ya. Nennya nggak ada artinya, langsung dari T ya. Ketika akan bisa, ilhagi bekerja atau menjadi kerja. Maksudnya di sini ketika kita bisa bekerja di Korea, melalui Goyong Hokaje, itu sistem IPS. Sayong Hamida menggunakan, ingat kalau dari ini, dari adanan penegasan dari belakang maju, habis itu kita menuju ke belakang ya, menggunakan surat kontrak kerja standar atau SLC. Nah, seperti itu. Terus Pyojun Gelo Keakso는 di SLC, di surat kontrak kerja standar, Gelo Jogone Kwanan 분쟁을 예방하고 위국인 근로자의 권익을 보호하기 위하여 법으로 정해진 소식입니다. Jadi kita artikan dari belakang ya. Sosik itu artinya format ya, format. Ini nggak ada artinya. Format 정해진 yang sudah ditentukan, Babaro secara resmi, secara hukum. Wihayo, wihayo artinya untuk atau agar di sini, untuk atau agar. Kohagi melindungi, untuk melindungi. Konik hak-hak, konik itu hak-hak. Wigukin keluarga pekerja asing, koma. Ibanghagu mencegah. Bunjeng, bunjeng itu perselisihan. Kuanan yang berkaitan atau yang berhubungan tentang kelujogon. Kelujogon itu kondisi atau syarat kerja. Jadi SLC itu sudah ditentukan secara resmi agar bisa melindungi hak-hak pekerja asing, agar tidak terjadi perselisihan seperti yang tertulis di kontrak kerja. Saya lanjut. Pyojun Gelo Keakso는 di surat kontrak kerja standar di SLC Gelo Keakigan 취업 장소 업무 내용 근무 시간 휴식 시간 유일 임금 임금 지급 시기와 방법, 그 밖에 사용자와 외국인 근로자가 상호 간에 정하고자 하는
Kelu jokondenge kwanan neonge damgo ismida. Saya ulang, perhatikan di sini ya. Di surat kontrak kerja standar atau SLC, damgo ismida berisikan atau mengandung isi, neong itu isi, kwanan yang berkaitan, yang berhubungan tentang kondisi kerja Jonghago jahanan yang sudah diputuskan sango gane, gan itu antar, sango kedua belah pihak. Siapa itu? Baik sayongja, pengusaha atau pengguna, dan wigukin keloja, pekerja asing. Kebake selain itu berisikan tentang, sini dari depan boleh, dari belakang boleh, dari depan saja ya. Kalau keyakinan masa kontrak kerja, jiop jangso, jangso itu kan tempat kerja. Omu neong, neong itu isi pekerjaan. Gemu sigan itu kan jam kerja. Yusik sigan jam istirahat. Yuil hari libur. Imgem upah gaji. Imgem jikep sikiwa bangkop. Ini waktu sikitu, waktu pembayaran upah atau gaji dan cara pembayaran upahnya dan lain-lain tentunya. Sampai sini jelas? Oke. Jadi saya tekankan lagi bahwa gelo jokon, apa yang ada di SLC itu gelo jokon, itu syarat kerja atau kondisi kerja, itu sudah tertulis di SLC. Nah, ini memuat atau berisikan tentang ini tadi yang kita bahas. Ada yang masa kontrak kerja, tempat kerja, isi pekerjaan, jam kerja, jam istirahat, hari libur, upah, masa pembayaran upah, dan cara cara pembayaran upah, dan lain-lain. Lain-lain itu bisa tersedianya asrama atau enggak, tersedianya makan atau enggak, seperti itu, fasilitasnya dan lain-lain. Oke. Jelas ya. Jadi kontrak kerja ini, Byojun Gelo Keakso ini nanti kalian akan dapat setelah kamu mendapatkan SLC turun. Jadi SLC nya bisa kalian print, kalian periksa dengan seksama isi yang ada di surat kontrak tersebut. Nah, selanjutnya, nah di sini Byojun Gelo Keaksoe Juyo Neyong. Jadi juyo neong itu isi pokok ya. Neong itu isi juyo pokok ya. Isi pokok, isi penting, isi pokok surat kontrak kerja standar atau isi pokok SLC. Nah, di sini kita bahas satu-satu. Ada keyakinan masa kontrak. Masa kontrak. Oke. 1년에서 3년 이내로 서로 옆에와의 경결할 수 있습니다. Sini bisa diputuskan, bisa 경결할 수 있습니다. Bisa diputuskan berdasarkan rundingan. 서로 옆에 berdasarkan rundingan di antara Indonesia 1 tahun, 3년 ile, dalam 1 tahun sampai 3 tahun. Jadi namanya kontrak, masa kontrak itu sudah diputuskan dengan rundingan antar soro itu sudah berunding ya, berdasarkan rundingan di antara 1 tahun
sampai dalam 3 tahun, tergantung perusahaannya. Ada yang perusahaan 1 tahun kontrak, nanti perpanjangan kontrak. Ada juga langsung yang 3 tahun, 3 tahun awal kamu langsung dikontrak 3 tahun, tergantung perusahaannya masing-masing, tergantung rundingan masing-masing. IT saat ini, ketika ini Samgiwa susep gigane solcong halsu ismyo. Jadi pada masa ini ditetapkan masa training songjol halsu ismyo, bisa ditetapkan masa training selama samkiwal 3 bulan. Susep gigan donganenen ya. Selama masa training tadi, selama masa training, susep gigan masa training inggome kusip pasentore badge dimnida, bisa mendapatkan upah sebesar 90%. Jadi di masa training 3 bulan kalian hanya bisa mendapatkan upah 90%, tidak full 100%. Ya, ini masa kontrak. Saya ulang, masa kontrak itu ada yang setahun, ada yang 3 tahun, bahkan ada yang 2 tahun, terus tahun, ada yang setahun, ada yang 3 tahun, terus perpanjangan 1 tahun 10 bulan. Nah itu tergantung perusahaannya masing-masing. Terus di di tahun pertama itu ditetapkan masa training 3 bulan. Di masa training tersebut kalian hanya bisa mendapatkan upah 90%. Selanjutnya isi pokok dari kontrak kerja tadi, kemusikan. Yang kedua kemusikan, itu jam kerja. Gelo kijun bope jongan dero il byonggun kemusikane gice ya hamida. Sudah tertulis ya, jam kerja rata-rata gice ya hamida itu sudah tertulis jam kerja rata-rata sehari menurut songan yang diputuskan Gelo Kijun Bob di Undang-Undang Standar Bekerja. Tetapi hajimat akan tetapi ya, nongop cuksanop oop tenge jongwenan dalam kasus seperti ya, nongop itu pertanian, cuksanop peternakan, oop perikanan ya, fishing. Jadi nongop itu pertanian, cuksanop peternakan, oop perikanan atau fishing. Gemusikan kijere sengrak halsu ismida, sengrak ya, sengyak halsu ismida. Jadi catatan jam kerja pada sektor perikanan, peternakan, dan pertanian ya, itu bisa dihilangkan ya, standarnya, jadi bisa dihilangkan. Jadi saya terangkan di sini, kalau di manufaktur itu jam kerja rata-rata dalam sehari itu sudah diputuskan secara resmi, itu 8 jam kerja yotol sikal, jam yotol sikal. Baca 8 jam kerja itu kalau di manufaktur sudah diputuskan secara resmi, ada undang-undangnya. Tetapi di bidang yang lain seperti ya, pertanian, peternakan, fishing atau perikanan, itu ya, jam kerja rata-rata ini bisa dihilangkan. Jadi mereka
menggunakan sistem kalau kita kerja borongan. Jadi kamu kadang kerja 9 jam, kadang 10 jam, itu sama. Kalau di manufaktur melebihi jam kerja 8 jam, melebihi ini ada tambahan kerja lembur. Jadi misalkan kalian kerja 12 jam atau 10 jam, berarti nanti tambahan kerja lembur setelah 8 jam kerja resmi. Tetapi kalau di sektor lain, kamu kerja 9 jam, kamu kerja 10 jam, itu hitungannya sama. Jadi nggak dihitung lembur karena kerja borongan tadi. Seperti itu. Tetapi nanti upah per jamnya di sektor yang tidak ditentukan secara resmi tadi, upah per jamnya itu akan lebih tinggi dibandingkan kerja di manufaktur. Jadi di sini ada di bagian di bidang pertanian, di bidang peternakan dan perikanan, ini jam dihitungnya per jam. Jadi per jamnya itu lebih tinggi dibandingkan kerja di darat, di manufaktur, di pabrik gitu. Tapi nggak ada perhitungan jam kerja resmi seperti itu. Jadi kerja borongan, jelas ya. Oke, selanjutnya kita bahas yang ketiga, imgem, upah atau gaji. Imgemen, gaji. Cica imgem, cica imgem itu upah minimum ya, cica imgem. Jadi upah standar terendah, upah minimum regional. Di sini di tahun 2014 ya, per jamnya si gantang. Ya, jadi menurut survei di tahun 2014 itu gaji per jamnya si gantang itu 5.210 won. Nah, ini di tahun 2014. Kalau sekarang 8.000 berapa per jamnya. Jadi ada kenaikan setiap tahunnya. Sujun boda nopaya hamyo kia giganjun cico imgeme ormyon orang gijunel jong hea hamida. Jadi di sini jika UMR itu sudah ditetapkan kenaikan, ini ya, ini dari sini ya, jika naik upah orangnya itu jika naik upah minimum regional atau upah minimum tadi dalam masa kontrak, harus dibayarkan upah lebih tinggi dibandingkan sujun ya, yang sudah distandarkan. Maksudnya perusahaan itu atau pabrik itu harus memberikan upah lebih tinggi ya, dibandingkan UMR yang sudah dicantumkan. Misalkan 5.210 UMR-nya, berarti perusahaan itu harus lebih tinggi dari UMR, nggak boleh lebih kurang. Jadi misalkan perusahaan itu 5.220, nah di situ ada 10 poin lebih tinggi, itu 5.220. Nah, berarti ini perusahaan sudah melaksanakan ini lebih tinggi dari UMR yang sudah diputuskan secara resmi, seperti itu. Jika terjadi kenaikan UMR di tahun berikutnya, tentunya perusahaan itu akan mematuhi, jadi dia akan menaikkan juga UMR kalian dan akan menggaji lebih tinggi dari UMR yang sudah diputuskan. Seperti itu. Orang Kijune Cokyung ya Hamida. Jadi mereka ya, perusahaan itu harus menaikkan
ya standar UMR tersebut, seperti itu. I Wangmokenen dalam kesepakatan ini, Wangmok itu kesepakatan ya, di dalam kesepakatan ini imgem gua hamke imgem jikebang bob gua imgem jikepil imgem jikepil hamke gice heya hamida, harus ditetapkan, harus harus ditulis ya, gice heya hamida itu harus ditulis atau harus ditetapkan bersama dengan tanggal penerimaan upah dan cara pembayaran upah bersama dengan gaji. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada kenaikan gaji, misalkan UMR itu tahun berikutnya akan naik ya, dari 2014 tentunya 2015 itu akan naik menjadi lebih tinggi. Tentunya perusahaan itu akan mengikuti penggajian, mengikuti UMR yang sudah ditentukan secara resmi. Nah, perusahaan itu harus juga menulis secara detail tentang cara penggajian dan di sini ada tanggal penggajian bersama dengan gaji tersebut. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya subsidi jekung. Jekung itu penyediaan atau tersedianya subsidi. Subsidi itu fasilitas tinggal dan makan ya. Kisuksawa siksare jekung hanenji yobure gice hanen kan imnida. Kan itu bagian yang kosong, gice hanen yang tertulis, ruang yang tertulis yang ada. Jikung hanenji menyediakan atau tidak menyediakan makan dan asrama. Jadi siksa itu makan asrama dan siksa itu makan. Jadi kan itu kan bagian yang tertulis menyediakan jikong hanenji yobu menyediakan atau tidaknya asrama dan makan. Suksire jekong hal kyongu di sini saat menyediakan tempat tinggal dan makan. Telo jaga kebiunge 정도도 명시적으로 기재해야 합니다. Jadi di sini harus ditulis dengan pernyataan siapa. Gijeheya harus ditulis dengan 명시적으로 pernyataan siapa. 정도 utamakan yang menanggung biaya tersebut. Jadi di SLC itu ada namanya bagian yang kosong yang berisikan dengan tentang subsidi jekung. Kalau jekung itu tersedia, kalau mie jekung tidak tersedia. Nah, di bagian yang kosong atau di kolom itu nanti harus tertulis siapa yang menanggung biaya makan dan tinggal tersebut, apakah pekerja asing atau pengusaha, seperti itu ya. Jadi harus jelas di situ. Nah, di sini adalah isi pokok tentang SLC. Jadi ada keyakinan, masa kontrak, musikan, jam kerja, imgem, gaji, subsidi jekong itu tersedianya fasilitas tinggal dan makan dan lain-lain. Ini yang tertulis di SLC secara pokoknya. Sekarang di sini ada Biljun Gelo Geyaksoe Chogyol Jolcha, prosedur penandatanganan surat kontrak kerja atau SLC.
Kalau jalan bekerja hanguke ikut hakijon sebelum masuk ke Korea. Hangguk sana pinrap undang kwa kelo keakal cekiol hamida menandatangani kontrak kerja dengan HRD Korea. Hangguk sana pinrap undangan di HRD Korea. Kelo keak cekiol mit ya Toib Jiwona Deheng Hamida. Jadi di HRD, di kantor HRD tadi membantu di sini Toib Jiwon membantu. Nah, membantu di sini penandatanganan kontrak kerja ya, keluh kiak cekiol itu penandatanganan kontrak kerja dan mit itu dan Deheng Hamnidan Stoib Jiwon, jadi membantu saat masuk ke Korea, membantu saat masuk ke Korea. Jadi pertama kali SLC diturunkan itu pihak HRD Korea itu akan mewakili kita untuk menandatangani SLC dan membantu kita untuk bisa masuk ke Korea ya, tentunya diadakan prelim dan lain-lain, itu kan membantu kita. Jadi di pas prelim nanti akan diterangkan secara detail. Untuk kontrak kerja yang asli itu kalian yang harus tanda tangan ya, sendiri kalau sudah masuk ke perusahaan penerima. Jadi untuk pertama SLC turun itu penandatanganan diwakilkan oleh HRD dan membantu kita untuk bisa masuk ke Korea. Nah seperti itu. Nanti penandatangan asli itu dilakukan kita kalau sudah masuk ke perusahaan penerima. Kalau keyakinan di kontrak kerja, saub juga itu pengusaha. Ibu Japsong Hayo melengkapi dua lembar ya. Saub juga hantu ibu. Kalau jaga ilmu gaji ko isoya hamida. Jadi harus dimiliki ya, dibawa satu lembar oleh pekerja asing dan satu lembar oleh pengusaha. Jadi SLC itu yang aslinya itu dibuat dua rangkap ya, dua salinan istilahnya. Satu salinan, satu rangkap itu akan dibawa oleh pekerja dan satu rangkapnya nanti dibawa oleh pengusaha. Nah, setelah kita masuk ke Korea, nanti setelah kalian tanda tangani dua buah SLC yang sudah dibuat, yang satu diserahkan di pengusaha di perusahaan dan yang satu kalian bawa. Nah, baik pengusaha maupun pekerja itu nggak boleh melanggar apa yang ada di dalam SLC tersebut. Saya rasa seperti itu SLC ya. Oke, sudah jelas ya. Kalau sudah jelas nanti kita akan masuk ke bab selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.